Oke. Oh. Nah, ya, kayaknya udah nggak ada, udah nggak ada yang mau hadir lagi ya. Oke, saya sapa sekali lagi ya. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom teman-teman semua. Dengan baik. Puji Tuhan kita bisa join bareng-bareng lagi pada sore hari ini. Nanti sebentar lagi kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Mari kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi sampai pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah melakukan segala aktivitas kami. Dan sekarang Tuhan kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hendak mempermuliakan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan kiranya Engkau Tuhan memberikan kami hati yang siap Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Berkatilah Tuhan. Lindungilah ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memuji muliakan nama-Mu. Dan memulai ibadah ini dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Nanti boleh minta tolong liriknya ditampilin ya. Saya masih rada enggak hafal. Kita akan naikkan pujian. Kita akan naikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus. Mari teman-teman kita memuji memuliakan nama Tuhan. Buat yang nggak hafal liriknya bisa lihat di samping ya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghibur, dan aku diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaya penghibur, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati hamba-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis segala penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku berkati untuk Kamu Tuhan, ku berkati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat-Mu. Ku berkati untuk Roh-Mu Tuhan, ku berkati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Puji Tuhan, lagu yang cukup memuliakan nama Tuhan. Tapi kita masih mau memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian yang happy-happy dulu ya. Anggur baru tercurah. Yuk, yang tahu lagunya bisa nyanyiin. Tapi jangan open ya, nanti tabrak suaranya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dan kuasanya. Mari kita angkat pujian dari awal lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah
penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji Tuhan. Maaf ya tadi ada salah-salah lirik dikit karena belum terlalu hafal. Tapi sekarang kita akan menyiapkan hati kita. Sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan, memberikan kami hati yang mendengar Tuhan dengan baik dan menangkap dengan baik Tuhan. Memberikan kami telinga Tuhan yang dapat tertuju langsung kepadamu Tuhan. Kau berikan kami fokus Tuhan. Kau berikan kami pengertian Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari angkat puji, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir lebih lagi, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan, Roh Kudus, mengalirlah Roh pulihkan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh pulihkan. Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap diperbarui, dibuat next level lagi Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, berfirmanlah atas kami Tuhan. Bentuk kami lebih lagi Tuhan. Kami Tuhan, bagaimana cara menjadi alat-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Bagaimana cara menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap. Firmanlah atas kami Tuhan. Amin. Waktu saya berikan kepada pembawa renungan.
Ya, shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, Halo, Pak. Shalom, Pak. apa Shalom, kabarnya? Pak. Puji Luar Tuhan. biasa. Luar biasa baik ya. Haleluya, salam kenal. Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, nama saya Nathanael Serawai. Saya pendeta di Gereja Betel Indonesia GBI Cakung atau Bintara Jakarta Timur. Baik saudara, sebelum kita akan memulai ibadah kita, nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saudara-saudara harus siapkan perjamuan kudus bagi yang sudah bisa menerima perjamuan kudus, baik rotinya atau Fanta atau teh bisa digantikan begitu ya. Nah, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami ada di tempat ini. Sejenak kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyampaikan, yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini nanti tidak berlalu begitu saja, tetapi kami tangkap dengan baik menjadi rema dan keluar menjadi perbuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah generasi Kristen yang kokoh, komitmen, dan teladan di tengah tantangan global. Ya, jadi saudara-saudara, perhatikan tema kita generasi Kristen yang kokoh, komitmen, dan teladan di tengah tantangan global. Nah, jadi kita melihat di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan ada komitmen ya dalam generasi Kristen. Apa saja komitmennya nanti kita akan bahas next. Yang berikutnya, saudara perhatikan bahwa generasi Kristen yang kokoh, komitmen dan teladan di tengah tantangan global. Apa itu global? Globalisasi merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Nah, ini kita bicara apa itu globalisasi. Jadi saudara, ya seperti yang sudah saya baca, ini tantangan globalisasi ini banyak. Ya, apalagi kita pada saat ini mengalami masa-masa pandemik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, pandemi ini bukan pandemi seperti gelombang pertama, tetapi gelombang yang kedua ini sudah menjadi mutasi. Ya, sudah mutasi. Jadi COVID-nya lebih keras lagi virusnya. Ya, banyak yang menjadi korban. Nah, kita sebagai generasi Kristen, ya, nanti kita akan belajar apa-apa saja yang harus dilakukan. Next. Ya, kita akan membuka Alkitab kita, Saudara, di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan bahwa dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan tentang Yesus Kristus di mana dia dicobai oleh iblis, ya. Dia dicobai oleh iblis dan kita mendengar dalam bacaan ini bahwa apa yang diperlihatkan iblis dalam pencobaan di padang gurun ini yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Di sini ada yang ditawarkan yaitu kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu dia berkata, iblis itu berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, jadi iblis itu saudara, ya adik-adik yang dikasih Tuhan, selalu menawarkan sesuatu yang nikmat secara duniawi.
yaitu kerajaan dunia dengan kemegahannya, lalu dia menawarkan semua ini akan kuberikan kepadamu. Itu kata iblis ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Saudara, banyak tentunya tawaran ya yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Ya, nah itu ya, tawaran apa saja? Next, perhatikan Saudara, memahami tentang global. Di sini kita perhatikan bahwa ada beberapa poin ya, ada 3 bentuk tantangan global ya. Yang pertama harta, tahta, seks atau wanita atau pria ya. Jadi seks itu bukan hanya berbicara tentang wanita ya, tapi juga bicara tentang pria. Nah, 3 hal ini Saudara tidak jauh ya, tidak jauh dari apa namanya? Dari setiap kasus di dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi ada kelemahan-kelemahan ya, tantangan-tantangan yang nanti kita akan hadapi, yaitu harta. Next, perhatikan Saudara. Firman Allah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan tentang harta, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Jadi ini adalah apa namanya? Yang sesuatu yang ditawarkan ya kepada setiap orang-orang yang percaya, bahkan orang yang tidak percaya. Ya, tidak jauh dari 3 hal ini. Yang pertama ini harta. Coba perhatikan Saudara. Kalau seandainya firman Tuhan meleset, saya rasa tidak mungkin ya. Kalau firman Tuhan katakan di mana, di situ, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Benar nggak? Ya, kalau orang yang cinta dengan harta, orang yang cinta dengan uang, Saudara perhatikan, pasti deh ya, di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Dia selalu mengandalkan harta, dia selalu mengandalkan kemewahan di dalam kehidupan. Nah, beda dengan orang yang sudah bertobat, dengan orang yang sudah percaya, ya, bukan lagi harta yang ada di dalam hati kita, ya, tetapi harta kita sebagai orang percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di mana hartamu berada, ya, di situ hatimu berada. Sekarang kita ganti. Hati kita bukan berada di harta kita. Hati kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Nah, ini hal yang sangat penting ya bagi kita semua, bahwa harta ini pengaruhnya sangat besar. Ya, maka dari itu memang ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Terkadang banyak orang yang mengatakan begitu, tanpa uang sulit untuk kita melangkah. Tapi saya mau katakan kepada kita semua ya, bukan karena harta kita tidak bisa melangkah ya. Bukan hanya karena itu saja, tetapi karena Tuhanlah yang mempercayakan setiap harta yang diberikan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Nah, lalu apalagi yang kedua, next. Nah, di situ dikatakan tentang tahta kekuasaan. Ya, kalau kita lihat tentang Daniel 11 ayat 3 dikatakan, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Kalau kita baca dalam perikop ini, Daniel ini bicara tentang kerajaan Persia, ya, tentang kerajaan Persia, ya, yang pada saat itu nanti akan ada seorang raja yang gagah perkasa itu. Ya, kalau kita lihat bangsa Israel, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, ya, udah kenyang sekali atau sudah sering sekali dijajah. Ya, pertama kerajaan Babel, bangsa Israel dibuang ke kerajaan Babilonia, ya, lalu ke Mesir. Lalu juga kerajaan Yunani yang yang menjajah bangsa Israel. Tapi ketika Yunani menjajah bangsa Israel, dikalahkan oleh kerajaan Persia. Ya. Lalu muncul lagi ya, Persia atau Yunani dikalahkan lagi oleh kerajaan Romawi. Nah, ini sudah beberapa kali bangsa Israel dijajah. Nah, Saudara, next, perhatikan. Yang kedua itu kita bicara tentang seks atau wanita. Ya, wanita. Nah, perhatikan di sini Amsal 7 ayat 6 sampai dengan 10.
Kulihat di antara yang tidak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang taruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Nah, saudara, perhatikan. Ya, ini tantangan sebagai generasi Kristen. Ini tantangan sebagai anak-anak muda. Di sini kan anak-anak muda semua ya, betul ya? Apakah ada yang mengikuti Zoom ini yang sudah married? Selain Bu Lucy? Ada? Oke, saya nggak bisa mendengar, tapi suara saya jelas ya. Mungkin yang lain di-unmute. Nah, perhatikan saudara. Jadi di sini ada seorang anak muda ini tantangan. Kalau tadi bicara tentang harta. Karena harta itu orang kalau sudah kaya, orang punya harta banyak itu semau-maunya aja. Mau beli perempuan, mau beli mobil, mau beli rumah, apapun bisa dibeli. Nah, begitu ya. Nah, ini kita bicara tentang seks. Nah, ini tantangan anak-anak muda sekarang. Bicara tentang seks. Bahwa jelas Amsal 7 ayat 6 sampai dengan 10 mengatakan bahwa ada anak muda ya yang tidak berpengalaman, dia datang menghampiri wanita sundal. Nah, di situ. Jadi, saudara, tantangan ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Saya juga sebagai gembala, saya juga banyak melayani anak muda yang jatuh dengan dosa seksual. Ya, jatuh dengan dosa seksual. Nah, ini sangat banyak sekali. Ya, ini sangat merusak, ya, merusak anak-anak muda, anak-anak Kristen. Maka dari itu, saudara perhatikan, jangan lemah. Amin. Saudara tidak boleh lemah, saudara harus kuat, ya, sebagai anak-anak muda, jangan sampai jatuh di dosa seksual ini. Nah, ini banyak sekali ya, bukan menuduh, memang banyak anak-anak muda yang jatuh di sini. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu yang berikutnya, kita di sini next ya. Yang berikutnya adalah generasi Kristen yang kokoh, komitmen dan teladan di tengah tantangan global, ya. Generasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mentransformasikan dunia? Yang pertama, generasi yang kokoh imannya. Ya, katakan dalam hati saudara atau perkataan saudara, generasi yang kokoh imannya. Ya. Nah, ini. Jadi yang harus dibentuk oleh anak-anak muda, yang harus dilakukan oleh anak-anak muda adalah memiliki iman yang kuat atau iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lemah iman. Ya, kalau orang sudah lemah imannya, saudara, ya mau diapakan lagi? Kalau lemah, tergoda ya dengan hal-hal kenikmatan duniawi, itu pasti bisa. Karena kenapa? Imannya sangat lemah. Jadi jangan sampai anak generasi muda saat ini, generasi anak-anak muda, ya, orang-orang Kristen yang memiliki iman yang lemah, ya jangan sampai. Tetapi kita harus memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, bagaimana supaya saudara tidak jatuh dengan godaan ya di 3 hal tadi, ya harta, tahta, seks, yaitu saudara harus memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara tidak mungkin terjebak di ketiga hal itu tadi. Lalu yang kedua, generasi yang kuat komitmen. Ya, generasi yang kuat komitmennya. Komitmen yang seperti apa? Ya, tentu komitmen di bidang spiritual, kerohanian. Komitmennya harus kuat, saudara. Jangan saudara menjadi orang Kristen ya hanya ikut-ikutan. Nah, itu kan sekarang banyak nih ya orang Kristen ikut-ikutan, ya mau ke gereja ikut-ikutan, ke gereja yuk, kemana di sana. Nah, ikut-ikutan saja. Jadi kita sebagai orang Kristen itu ya jangan komitmennya lemah, ya. Tapi kita ke gereja itu motivasinya apa? Ya, tentunya motivasinya harus mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pertama. Mau ibadah, ya mau berdoa, mau menyembah Tuhan di gereja, tidak ada motivasi apapun. Ya, jadi itulah komitmen sebagai orang Kristen itu harus kuat. Lalu yang ketiga, generasi yang jadi teladan. Ya,
Nah, saudara anak-anak muda, perhatikan, saudara harus menjadi teladan. Ya, saat-saat ini mengerikan loh, saudara. Ini saya sampaikan, banyak anak-anak muda yang melawan dengan orang tua, ya, yang sesama anak-anak muda Kristen, ya, tidak menjadi teladan dalam apa? Tidak menjadi teladan, nanti kita bahas lebih lagi, ya. Enggak menjadi teladan, pokoknya perhatikan saudara. Ini kan anak-anak muda yang diberkati Tuhan yang luar biasa ya. Kebanyakan yang mengikuti Zoom ini wanita ya, kalau nggak salah, ya cowoknya juga banyak ya. Nah, perhatikan ya, kalian anak-anak muda harus menjadi teladan. Ya, teladan apa? Next, perhatikan. Yang berikutnya, generasi yang kokoh firman-Nya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ada beberapa poin di sini, kalau saudara perhatikan di layar ini ya. Nah ini Bu Lucy, thank you. Ya, luar biasa diperbarui. Nah, di sini dikatakan menjadi teladan dalam perkataan. Nah ini, yang tadi kita bahas ya. Menjadi teladan dalam perkataan. Ya, menjadi berkat dalam perkataan. Nah, saudara, perkataan harus dijaga sebagai anak-anak muda. Kalian dididik saat ini, puji Tuhan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup ya, saudara, dididik hanya dengan dunia sekuler, pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi itu nggak cukup. Bahkan firman Tuhan, engkau harus dididik, kita harus dididik melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau orang Yahudi, saudara, dididik dari hukum Taurat, ya, kitab Torah. Mereka sangat meyakini dan mereka sangat menghafalkan kitab-kitab Taurat, hukum-hukum Taurat itu. Kalau orang Yahudi dari kecil sampai besar dia sudah hafal, menghafalkan hukum Taurat. Jadi mereka didiklah melalui firman Tuhan. Nggak cukup dengan pendidikan sekuler, ya. Karena moral ini banyaknya di sini, saudara. Moral kita ini ada yang tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang rendah moralnya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan Tuhan. Maka dari itu kita membutuhkan firman Tuhan. Nah, saudara, perhatikan, harus menjadi teladan dalam perkataan. Jadi menjadi teladan dalam perkataan itu, contohnya tidak ngomong sembarangan. Amin, saudara. Tidak ngomong sembarangan. Ya, contohnya kalau di sini di Jakarta, ya, saya mendapatkan anak-anak muda yang khususnya mungkin bukan orang-orang Kristen ya, bukan orang Kristen, tapi ada juga orang Kristen. Ya, kalau sudah marah keluar kebun binatang. Ya, kalau sudah marah keluar kebun binatang, mohon maaf, mungkin ya semua binatang itu disebutin. Bahkan orang tua bisa dilawan, diomongin dengan kata-kata kebun binatang, kata kasarnya begini, mohon maaf ya, anjing, babi, ya. Padahal itu kan saya suka, saudara, makan RW, B2, RT juga kalau ada enak. Ya, B2. Jadi itu perkataannya. Jangan di sini ada anak-anak muda yang ngomongnya sembarangan. Harus jadi teladan dalam perkataan. Orang tua nggak boleh dihina-hina, ya, sampai keluar kebun binatang. Nggak boleh. Ya, saudara harus jadi teladan dalam perkataan. Orang Kristen itu harus jadi berkat. Di sini dikatakan menjadi berkat dalam perkataan. Kalau yang lemah bukan dihina, harus dikuatkan. Ya, yang punya pergumulan harus didoakan. Ini perkataan. Perhatikan saudara, perkataan itu terkadang itu menjadi apa namanya? Itu adalah harimaumu. Perkataanmu adalah harimaumu. Apa yang kita katakan, saudara perhatikan, ya. Terkadang itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Contohnya kalau engkau salah berkata-kata, ya. Kalau engkau salah berkata-kata itu ada tindak hukumnya, apalagi kalau kita mengatain orang ya, menjelekkan orang, mencemarkan nama baik melalui perkataan kita. Ya kita bisa terjerat hukum saat ini kalau orang laporkan itu, ya. Jadi perhatikan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus menjadi berkat dalam perkataan, jangan sembarangan ngomong. Jangan mudah ngomong kasar, jangan mudah ngomong kebun binatang. Nah, ini harus dirubah. Kalau ada yang seperti itu kita bertobat. Amin, Saudara. Kita bertobat. Lepaskan itu. Ya, kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang baik.
ya, bukan menjadi anak-anak gampangan, ya. Nah itu. Lalu yang kedua menjadi teladan, menjadi berkat dalam tingkah laku, ya. Katakan dalam hati saudara tingkah laku, ya, menjadi berkat dalam tingkah laku, amin. Nah, tingkah laku ini apa? Tingkah laku ini adalah perbuatan. Kalau tadi perkataan, nah sekarang perbuatan, tingkah lakumu itu. Kan firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya, menjadi teladan ya dalam tingkah lakumu. Jadi anak-anak muda perhatikan, harus ada etika, sopan, santun. Nah, itu harus. Ini kan anak muda semua ya, kita harus belajar dari masa-masa seperti ini, Saudara. Ya. Nah, tingkah laku itu seperti apa? Mungkin ada orang kalau kita lihat tingkah lakunya tidak sopan. Yang kedua bisa kasar. Ya, kasar itu mungkin main tangan, gampang mukul seseorang. Nah, tingkah lakumu itu, perbuatanmu itu yang harus engkau perbaiki saat ini. Nah, kan kita mendengarkan firman Tuhan ini, Saudara. Nah, ini harus kita dengar baik-baik dan bukan hanya kita dengar, harus menjadi perbuatan ini. Ya, tingkah laku kita perhatikan harus seperti apa ini. Kita minta Roh Kudus proteksi ya kehidupan kita masing-masing, anak-anak muda khususnya yang mendengarkan ini, dengar baik-baik tingkah lakumu seperti apa. Ubah yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik diubahkan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tingkah lakunya tidak senonoh, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka orang yang seperti ini tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan itu tingkah lakunya, perbuatan dari hasil tingkah laku itu yang akan dinilai. Ya, Tuhan menginginkan buah, bukan hanya perkataan. Ya, jadi lihat tingkah lakumu, buah kehidupanmu itu seperti apa. Tuhan akan melihat itu. Orang juga akan melihat buah-buah kehidupanmu seperti apa. Ya, ada nggak buah-buah tingkah laku itu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu. Nah, jadi kita harus menjadi berkat dalam tingkah laku. Yang ketiga menjadi berkat dalam kasih. Anak-anak muda dengarkan, ada kasihmu tidak sesama anak-anak Tuhan. Rasul Paulus katakan kalau kita harus berbuat baik, utamakan dulu saudara seiman kita. Ya, bukan yang tidak seiman, tapi yang seiman artinya sama-sama orang Kristen dulu. Ya, supaya mereka bisa merasakan cinta kasih kita sesama kita. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Ya, jadi kasih dalam perbuatan kasih ada enggak? Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang jahat, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih. Amin. Yang memiliki kasih, mengasihi orang yang susah, mengasihi, kita berempati, berbagi. Nah, itu bagian dari kasih. Lalu yang ketiga, menjadi berkat dalam kesetiaan. Ayo, siapa di sini yang tidak setia? Ya, setia kepada siapa? Pertama, kita harus setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus setia. Setia kepada siapa? Kalau yang sudah menikah, setia kepada pasangan hidup. Kalau belum married, ya setia. Tapi ada pacar, atau saudara nggak punya pacar. Siapa di sini yang punya pacar? Angkat tangan lah, supaya saya tahu nih. Yang punya pacar siapa di sini? Boleh angkat tangannya begini? Oh, jomblo semua di sini, kasihan sekali. Perlu kita doakan ini. Ada yang punya pacar? Coba angkat tangannya. Jujur aja di sini, nggak usah malu-malu. Wah, nggak ada yang ada yang angkat tangan? Coba angkat tangan sekali lagi. Oh, jomblo semua, kasihan. Ampuni Tuhan. Nanti saya doakan supaya dapat ya pacar yang takut Tuhan. Amin, saudara. Belum pernah, malah ada yang komen belum pernah, Pak. Saya pacaran mungkin maksudnya. Nah, udah nanti saya kasih tahu kepada saudara. Nanti Tuhan pasti kirim yang terbaik dari Tuhan. Amin. Jangan cepat-cepat cari pasangan. Tidak mau mengaku, Pak. Tuh, Agatha bilang, nggak mau mengaku, Pak. Berarti ini sudah punya pasangan semua, ini sudah punya pacar semua, ini anak-anak muda ini ya. Tapi nggak mau ngaku, kata Agatha, katanya. Agatha nggak tahu yang mana nih Agatha. Ya nggak mau ngaku, Pak. Setia saya, Pak. Pak Pendeta saya setia. Setiap tikungan ada pacar. Nggak punya pacar, Pak. Ada lagi yang nggak punya pacar ya. Jadi perhatikan ya. Jangan, saudara kan masih muda nih ya. Jangan, wah
Umurku sekian, nanti gimana nih Pak Pendeta? Wah, nanti gue nggak dapat pacar nih. Nggak dapat pacar nih Pak, nggak dapat pasangan. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada bujangan, duda pun jadi. Jangan begitu, saudara. Nggak boleh. Ya, anak-anak Tuhan sudah Tuhan siapkan. Ya, pasangan yang baik, pasangan yang takut Tuhan. Amin. Nanti Tuhan akan pertemukan indah pada waktu Tuhan. Itu harus saudara imani. Jadi kesetiaan, ya, kesetiaan harus setia. Belajar setia. Ya, setia dalam perkara apa? Dalam pekerjaan. Di sini ada yang kerja, setia dalam pekerjaanmu. Ya, nggak boleh korupsi dan lain sebagainya. Harus setia, taat. Ya, harus setia dengan orang tua, harus setia kepada Tuhan. Itu yang terutama ya. Setia melakukan firman Tuhan. Nah, ini hal-hal yang luar biasa. Nah, lalu yang berikutnya, saudara perhatikan ya, kalau kita lihat di situ tadi, sebentar. Yang kelima, menjadi berkat dalam kesucian. Yang keempat, menjadi berkat dalam kesetiaan. Yang kelima, menjadi berkat dalam kesucian. Perhatikan, menjadi berkat dalam kesucian. Itu apa yang dimaksud ya? Kesucian. Nah, ini bicara tentang kesucian hidup. Bicara tentang kekudusan. Nanti kita singgung juga ke sana ya, materi ini. Kesucian hidupmu seperti apa, saudara? Ya, menjadi berkat dalam kesucian. Artinya perhatikan anak-anak muda sekarang, engkau harus mempersiapkan dirimu, jaga kesucian hidupmu. Amin. Amin. Apalagi banyak yang perempuan ya, jaga kesucian dirimu. Hei, wanita-wanita Sion yang cantik-cantik, pilihan Allah. Ya, perhatikan, jaga kesucian hidupmu. Hayo, laki-laki pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, jaga kesucian hidupmu. Ya, jangan sampai terenggut oleh kuasa iblis. Nanti malah hidup kita tidak berkenan. Ya, Pak Pendeta, kesucian inilah yang menjadi poin penting dalam hidupku. Ya, perhatikan saudara. Ya, ini yang harus digarisbawahi, kesucian. Ada firman Tuhan mengatakan begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, tanpa kekudusan tak ada seorang pun yang bisa melihat Allah atau masuk dalam kerajaannya. Nah ini, jadi memang Tuhan saat ini sedang menuntut kesucian hidup. Mengapa kita harus disucikan? Mengapa perbuatan kita harus kudus? Kesucian itu bicara tentang hagios, kesucian hidup. Ya, kataros, tentang kesucian, kekudusan. Kalau Allah dalam perjanjian lama, kados Elohim, kuduslah Allah. Ya, nah inilah bicara tentang kekudusan, kesucian. Mengapa manusia harus menyucikan, harus hidup dalam kesucian, harus hidup dalam kekudusan. Nah ini paling penting. Karena kalau kita tidak bertobat, kalau diri kita kotor, banyak dosa, apakah mungkin orang itu bisa masuk dalam kerajaan Allah? Belum tentu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya Musa aja, saudara, ya kalau kita baca kisah Musa, itu waktu mengembalakan kambing mertuanya Yitro ya di bawah kaki Gunung Sinai, di bukit-bukit, lalu Musa ini bertemu Tuhan langsung ya dalam semak duri belukar, menyala seperti nyala api. Lalu Tuhan bicara, tanggalkanlah kasutmu. Nah itu bicara kekudusan, jaga jarak, nggak boleh terlalu dekat. Karena kenapa? Musa aja dianggap kotor oleh Tuhan, apalagi kita. Ya, yang itu nabi, saudara. Maka manusia ini harus menyucikan diri kita. Ya, anak-anak Tuhan perhatikan yang mengikuti via Zoom ini, ya, saudara malam hari ini mendengar ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, dengar baik-baik, teliti setiap firman. Ya. Nah, kesucian ini saya mengembalakan. Saya pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Saya mengajarkan kepada jemaat harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Pak, saya sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Dalam dosa apa? Oh, banyak Pak dosanya. Ya udah, sekarang kamu bertobat, jangan lakukan lagi. Saudara ingat ketika ada perempuan sundal datang kepada Yesus, pelacur, ya, dia mengelapi kaki Yesus dengan air matanya, dielap pakai rambut, ya. Lalu murid-muridnya bicara, bagaimana mungkin ini pelacur bisa menyentuh Tuhan, ya. Lalu Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni dan jangan lakukan lagi. Nah, begitu ya. Lalu Yesus juga bertemu perempuan sundal, ya, orang Samaria yang istrinya 5. Saudara, perhatikan.
Lalu kok bisa perempuan sundal bertobat dan dia memberitakan Injil, bahkan banyak yang diselamatkan. Kalau saudara sudah ada yang terlanjur dengan dosa-dosa yang seperti ini, jangan lakukan lagi. Bertobat, jaga kekudusan. Amin, saudara. Tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan, Kristen itu tidak menyelamatkan. Agama tidak pernah menyelamatkan. Hanya satu yang menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan. Makanya banyak orang yang salah, berpikir bahwa saya sudah Kristen, pasti saya ditebus dosa saya. Belum tentu. Saudara perhatikan, di terminal sana banyak orang yang memiliki KTP agamanya Kristen, tapi hidupnya hancur-hancuran. Apa yang dimaksud dengan hancur-hancuran? Minum, merokok, dan lain sebagainya. Ya, narkoba, main perempuan. Saya mau tanya saudara, apakah orang seperti itu, padahal KTP-nya Kristen, bisa masuk dalam kerajaan Allah? Tidak, tidak bisa masuk. Jadi KTP yang Kristen, agama yang Kristen tidak menyelamatkan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Amin. Hanya Kristus. Maka dari itu, ya, menjadi berkat dalam kesucian. Jaga kesucianmu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya. Lalu next, yang berikutnya. Yang berikutnya dikatakan generasi yang kuat komitmennya, ya, perhatikan. Tidak menggunakan obat-obat terlarang. Ya, perhatikan, tidak menggunakan obat-obat terlarang. Jadi ini generasi Kristen, tidak ada yang narkoba. Amin, saudara. Ya, tidak ada yang narkoba. Obat-obat terlarang apa? Jenis narkoba banyak jenisnya. Ada nikotin dan lain sebagainya. Kalau nikotin itu ada di rokok. Ya, tidak menggunakan obat-obat terlarang. Yang kedua, tidak melakukan seks sebelum menikah. Ini kita harus menjaga kekudusan, saudara. Perhatikan anak-anak muda Kristen, kamu generasi yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kalau kamu generasi Kristen yang dipakai Tuhan oleh luar biasa, perhatikan, jangan lakukan hal ini. Tidak menggunakan narkoba dan lain sebagainya, tidak boleh. Karena di Jakarta ini banyak sekali kasus-kasus yang sekarang saya konseling juga, melayani orang narkoba, melakukan seks sebelum menikah. Perhatikan, banyak. Saya pernah melayani wanita, ya, waktu itu di Kelapa Gading. Saya tidak sebutkan karena ini etika pelayanan, nggak boleh menyebutkan namanya, tapi kasusnya berat. Ya, ada perempuan yang saya layani, dia juga narkoba. Lalu setelah saya konseling, ya, dia pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, saudara, perhatikan. Lalu apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Hidupnya tidak tenang. Lalu ketika saya konseling, berapa kali kamu bisa jatuh begini? Berapa kali kamu melakukan hal-hal yang dosa yang tidak berkenan begitu? Banyak, Pak Pendeta. Saya sudah pernah hamil, Pak Pendeta. Hamil saya bilang, iya Pak Pendeta, saya pernah hamil 7 kali dan semuanya saya gugurkan. Perhatikan saudara, pernah hamil 7 kali, ya, pertama hamil dia gugurkan, kedua dia gugurkan, dia bunuh anaknya yang ada di kandungan, di perutnya. Ketiga, keempat, keenam, sampai ke-7 kali. Bayangin saudara, berarti ibunya membunuh anaknya sendiri di dalam kandungan. Lalu dia ngomong sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya mau bertobat? Dia menangis di hadapan saya. Saya bilang, saya tidak bisa merubah hidupmu. Yang bisa merubah hidupmu adalah Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam engkau. Saya tanya sama kamu mau diubahkan Tuhan? Mau Pak, saya mau berubah. Lalu mereka berubah. Nah, ketika saya layani, saya doakan dia manifestasi. Tahu kan manifestasi, ya? Ya, dia muntah-muntah dan lain sebagainya. Begitu saya doakan, ada kuasa gelap yang keluar dari badannya, dari tubuhnya. Yaitu dosa apa? Dosa seks, dosa perzinahan, dosa kenajisan, roh kenajisan itu tadi. Ya, yang ada di dalam perempuan itu, lalu saya doakan. Ya, nah, lepas dia dari situ. Lepas dari situ. Nah, saudara perhatikan, ya, generasi yang kuat komitmennya. Dia tidak menggunakan obat-obat terlarang, ya, tidak melakukan seks dan lain sebagainya. Amin, saudara. Amin. Tidak menggunakan obat-obat terlarang. Bahkan saya begini, mohon maaf kalau ada yang merokok di sini, ya. Kalau bisa anak-anak muda jangan merokok. Di dalam rokok itu ada nikotinnya. Rokok itu adalah jalan untuk menuju ke narkoba itu, saudara. Ya, banyak orang yang merokok nggak puas sama rokok, nanti ke narkoba. Nah itu, ya, jangan merokok. Jangan merokok. Nah itu, kalau bisa jangan merokok, ya, anak-anak muda, ya, kalau bisa. Karena
Yang pertama, kalau kita ngerokok itu merugikan. Kita bisa kena kanker, kantong kering. Tahu nggak, saudara, kantong kering? Habis uang untuk rokok. Nanti udah menikah, wah semua rokok yang diutamain, bukan anak, bukan istri, dan lain sebagainya. Dan penyakit paru-paru, nah itu lebih baik nggak usah merokok. Amin. Lalu yang berikutnya, next. Membakukan diri generasi Kristen sejati dalam tantangan global. Perhatikan, generasi Kristen yang kokoh komitmen, ya, yang menjadi teladan di tengah tantangan globalisasi ini. Yang pertama, perhatikan, kita harus kuat dalam firman Allah. Amin. Next, ya. Nah ini, ya. Kita harus kuat di dalam firman Allah, komitmen dalam firman-Nya. Nah ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, generasi saat ini, ya, Anda, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, yang dikasih Tuhan, perhatikan. Saudara harus kuat, ya, dalam firman Tuhan. Yaitu apa? Banyak baca firman Tuhan. Yang kedua, harus banyak doa. Ya, banyak berdoa, firman Tuhannya seperti apa. Kalau ketua di ini Zoom ini ada renungan kan yang dibagikan, renungannya seperti apa, bacaan firman Tuhannya seperti apa, saat teduhnya doanya seperti apa, ya. Lalu yang ketiga, persekutuannya seperti apa. Ini kan kita bersekutu, saudara. Jangan saudara anggap enteng. Kita walaupun via Zoom seperti ini, memang ini harus dilakukan. Kita tidak bisa menghindari tentang kemajuan teknologi digital saat ini. Semua gereja tutup, khusus di Jabodetabek, ya, Pulau Jawa, tempat ibadah, semua online. Dan saat ini, malam hari ini juga kita ibadah online. Nah ini, ya, jangan menganggap bahwa Tuhan tidak hadir di sini. Ini Tuhan hadir dalam hatimu, amin, saudara, di tempatmu masing-masing. Saudara bisa dijamah Tuhan. Nah ini, jadi kita harus kuat, ya, kokoh dalam melakukan pembacaan firman Tuhan, ya, dalam doanya, dalam persekutuan. Nah, persekutuan ini kita ini, firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjauhi persekutuan. Jadi engkau harus mendekat dengan persekutuan. Sama aja kalau kita menjauhi persekutuan, kita menjauhi Roh Kudus, menjauhi Allah. Karena persekutuan itu adalah, doa itu adalah hubungan karib kita dengan Tuhan. Lalu dalam pelayanan, anak muda, perhatikan di sini siapa yang melayani Tuhan. Saya ingin tahu di sini. Dalam pelayanan. Ada di sini anak-anak muda yang melayani Tuhan di gerejanya, mungkin ibadah tengah minggu, komsel dan lain sebagainya. Ada? Coba angkat tangan saudara. Oh, ada ya? Ada ya yang melayani Tuhan ya? Nah, ya. Ya, pasti. Nah, ini anak muda generasi Kristen yang luar biasa, saudara. Kalau saudara saat ini bisa melayani Tuhan, wah, itu menyenangkan hati Tuhan. Wah, anak-anak muda inilah yang diharapkan oleh Tuhan, ya, di dalam kehidupan saudara. Jadi jangan saudara hanya di sekuler, kerja, lama-lama saudara meninggalkan Tuhan karena kesibukan tanpa saudara sadari, saudara sudah jauh dengan Tuhan. Itu banyak, ya, khususnya di Jakarta begini, saking sibuknya orang banyak. Nah, maka dari itu saudara, ya, pelayanan, kita harus melayani Tuhan. Amin. Di bidang apapun, mungkin saudara di gereja cuma doa, baca warta, singer, WL. Nah, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi generasi Kristen harus melayani Tuhan. Membagi waktunya harus bisa menyenangkan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, ya, ketika saudara melayani Tuhan, maka Tuhan akan berkati, ya, akan berkati dengan luar biasa. Yang kelima, bicara tentang kekudusan, ya. Amin. Bicara tentang kekudusan tadi sudah saya singgung. Ingat, dalam kekudusan engkau harus komitmen. Jangan main-main tentang hal ini. Ya. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang berdosa, nah ini saudara, ada ketidakkudusan, kita harus langsung cepat bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, minta ampun di hadapan Tuhan, ampuni dosa saya dan jangan lakukan lagi. Inilah firman Tuhan yang mengubahkan kita. Next. Ya, kesimpulannya, perhatikan, generasi Kristen yang kokoh komitmen dan teladan di tengah tantangan global, kesimpulannya adalah jaga hati. Ya. Katakan jaga hati. Ya, yang kedua jaga pikiran. Yang ketiga jaga sikap. Yang keempat, jaga tindakan. Yang kelima, jaga kekudusan. Amin, saudara. Jadi mari, saat ini jaga hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan.
Ya, hati ini adalah sumber kehidupan manusia. Seseorang bisa dilihat wajahnya sukacita, muram, buram atau bagaimana, itu bisa dilihat dari suasana hati. Kalau hati yang saudara dengan lagi sukacita, damai sejahtera, ya, maka kelihatan dari wajahnya, saudara juga seperti ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara banyak pergumulan, saudara tidak menjaga hati saudara, dari mukanya aja sudah kelihatan. Nah, maka dari itu kemuliaan datang dari mana? Dari hati, dari pikiran, dari sikap, dari tindakan, dan dari kekudusan. Nah, jaga pikiran. Jangan memikirkan yang negatifnya negatif. Ya, anak-anak Tuhan tidak boleh pikirkan yang negatif-negatif. Ya, kita harus memikirkan yang positif. Karena apa yang kau pikirkan, apa yang kau imani itu akan terjadi sesuai dengan imanmu. Lalu sikapmu, ya seperti tadi sudah saya bahas, jaga sikap sebagai generasi Kristen yang kokoh, komitmen, dan menjadi teladan di tengah tantangan global. Perhatikan, ya, jaga sikapmu, jaga tindakanmu, perbuatanmu itu. Lalu jaga kekudusanmu. Amin. Jaga kekudusan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Ya, jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat. Walaupun dunia dalam masa pandemi seperti ini, tapi percayalah, engkau akan selalu menjadi terang Tuhan. Amin. Engkau akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau yang saya sampaikan tadi ada yang mengena di dalam hati saudara. Pak Pendeta, ada yang mengena. Poin yang itu, Pak Pendeta. Ada yang mengena dalam hati saya. Nah, saudara, minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Kalau apa yang saya sampaikan ini melalui kebenaran sabda Tuhan ini mengena dalam hati saudara. Saya ulang lagi dalam poin-poin yang itu benar, Pak Pendeta, itu adalah saya. Saya mau bertobat, Pak Pendeta. Minta ampun langsung di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tutup firman Tuhan, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini, inilah firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan menjadi perbuatan dalam hidup kami. Benar, Engkau mengajari kami adalah generasi Kristen. Kami adalah generasi anak-anak muda yang akan Tuhan pakai dahsyat, baik dalam kehidupan, dalam bidang pelayanan, dalam bidang pekerjaan sekuler pun, kami akan menjadi saksi Tuhan. Kami akan melakukan apa yang Tuhan firmankan yang sudah kami dengar tadi. Terima kasih Bapak, jamah setiap anak-anakmu yang mengikuti via Zoom, ibadah online pada malam hari ini. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan firman Tuhan, sangat terbatas. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berkata-kata dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini benar-benar kami hidupi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan angkat pujian tubuhmu dan darahmu. Ya, silakan. Dan darahmu nanti bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, memberi kemenangan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Kau memberi segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami,
menyucikan, menyembuhkan, sempurna hidup hidup. kami. Dan Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnalah hidup kami. Sempurnalah hidup kami. Sempurnalah hidup kami. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah semua sudah menyiapkan perjamuan kudus masing-masing di rumah? Yaitu roti atau anggur, yang punya anggur, bisa juga diganti dengan Fanta atau teh. Ya, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara. Saya tahu kita ini dari interdenominasi yang sangat berbeda-beda. Mungkin ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta. Tetapi pada malam hari ini, saya tahu juga doktrin masing-masing gereja. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, mungkin kalau belum di sini belum boleh ya minum perjamuan. Tetapi saya mau katakan, saudara, ya di dalam Pantekosta kita boleh melakukan perjamuan kudus di atas 12 tahun. Jadi kalau saudara 12 tahun, 13 dan seterusnya, saudara boleh. Yang penting saudara sudah mengerti tentang keselamatan. Di sidip juga kita belajar tentang keselamatan dan pertobatan. Ya, saudara. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saudara, kita harus makan dan minum perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita masing-masing di hadapan Tuhan dengan rendah hati, saudara berdoa dalam hati saudara. Ya, berdoa minta pengampunan dosa. Jangan menyimpan dosa orang lain. Jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian di dalam hati saudara dengan siapapun. Kalau saudara melakukan dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Kita harus makan tubuh dan darah yang kudus ini dengan cara yang benar. Mari saudara berdoa dalam hati saudara masing-masing. Beberapa menit ke depan, tidak perlu saudara berkata-kata. Dalam hati saudara, minta pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Apa yang saudara lakukan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Jamah kami Tuhan. Bapa yang di sorga, ampuni setiap perbuatan kami. Mungkin mata kami berdosa, tangan kami berdosa, pikiran kami berdosa, ampuni kami. Mungkin kami melakukan dosa, ya Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dosa apapun yang kami lakukan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Karena kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sebelum Yesus disalib, ya, dengan murid-muridnya di satu ruangan, dia memecahkan roti, dia menuangkan anggur, dan dia berkata, ini adalah tubuhku. Dia berkata, ini adalah darahku yang tercurah bagi kamu semua. Ini menjadi peringatan untuk kita semua, saudara, bahwa di dalam Tuhan ada penebusan dosa. Darah yang tercurah itulah yang menebus dosa kita. Dan semua yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Mari saudara, angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Semuanya, mari kita angkat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman. Dalam nama Yesus.
Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, angkat darah Kristus di tangan kanan kita. Ini adalah darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur, itu adalah persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semua anggota yang ada di grup via Zoom ini berdoa. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Berdoa masing-masing, berdoa. Saudara minta kepada Tuhan. Pertama kita berdoa mengucap syukur di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa, apa permohonanmu di hadapan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Karena kita sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya yang kudus. Mari saudara mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Lalu yang kedua, saudara berdoa juga dalam hati saudara untuk berdoa. Apa pergumulan saudara dalam hidup saudara? Saudara minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan. Mari kita doa masing-masing. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, ini anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa dalam hati mereka masing-masing. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan dengan luar biasa. Anugerah keselamatan, penebusan dosa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan kami juga Tuhan, inilah setiap pergumulan anak-anak-Mu yang Kau dengar. Mereka berdoa dalam hati mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau dengar ya Tuhan. Setiap pergumulan itu ya Tuhan. Dan itu juga permintaan dalam doa mereka. Apa permintaan-Mu? Sampaikan kepada Tuhan. Saudara berdoa. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di tempat-Mu berdoa. Di tempat Engkau melipat tangan. Di tempat Engkau memejamkan tangan saat ini di rumah-Mu masing-masing. Jamah Tuhan. Jamah anak-anak-Mu. Ini setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini setiap permohonan. Apa yang Kau minta katakan. Apa yang Kau minta katakan kepada Tuhan. Dia hadir. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang dahsyat. Ini setiap doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang Kau minta doakan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin di tempat ini saudara meminta sesuatu terus panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di sorga, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Dengan iman kita bersama-sama. Mungkin di tempat ini ada yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini. Anak-anak-Mu, anak-anak muda, ada yang sakit. Bapa, hamba-Mu berdoa. Segala sakit penyakit itu Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sakit. Letakkan tangan saudara di tempat bagian yang sakit. Saya akan berdoa. Kalau memang ada yang sakit. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga pada saat ini anak-anak-Mu yang sakit. Di mana tempat bagian yang sakit itu ya Tuhan, Engkau mengetahui. Tuhan jamah, Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan. Kami tengking tolak dalam nama Yesus segala sakit penyakit. Dihancurkan, disembuhkan oleh darah dan bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin di tempat ini juga ada yang pergumulan berat. Tuhan tolong. Biarlah Tuhan berikan Tuhan pertolongan yang daripada Tuhan. Kasih damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami tahu kami akan selalu meraih damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Sehingga damai sejahtera sukacita kami tidak dicuri oleh iblis. Karena itulah kehidupan kami. Damai, shalom Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Anak-anak muda yang sudah berdoa kami yakin dan percaya. Semua janji Tuhan akan ditepati. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Terima kasih Bapak yang di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pada malam hari ini ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah dilakukan, terus mendewasakan kami. Terus kami mengenal akan sabda, akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menghidupi firman Tuhan.
yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapak, tahirkan semua anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan kasih Tuhan juga terus mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, mungkin kami berdoa, Tuhan jauhkan dari segala virus apapun setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. COVID-19 kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus anak-anak-Mu. Malaikat Tuhan membagari anak-anak-Mu. Mazmur 91. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Makasih buat Bapak Pendeta Nathanael Sirawai telah membagikan firman Tuhan yang luar biasa memberkati ya. Kita berdoa agar firman ini dapat menjadi pijakan kita untuk next level bersama-sama. Biasanya kita ada sesi sharing. Apakah hari ini masih ada sesi sharing? Biasanya ada tanya jawab Pak, apakah boleh dibuka? Boleh. Iya, biasanya ada tanya jawab. Saya akan membuka tanya jawab ya, tapi di sekitaran firman Tuhan tadi ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, kita akan buka ruangan ini. Silakan. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Bertanya diketik nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya tentang renungan tadi atau mungkin yang lain. Ya, di luar itu juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, halo? Ya. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh sebutkan namanya, karena saya belum kenal satu persatu. Silakan. Ya, siapa saja boleh bertanya, nggak usah malu-malu, saudara. Ya, nggak usah malu-malu. Silakan. Oh, unmute. Ya. Stephen, kalau mungkin ada yang bertanya lewat chat. Dame nanya, Dame. Agatha, Asa. Yang suka bertanya biasanya siapa ya? Ayo, Pak. silakan. Ya, silakan. Ya, Agatha. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agatha. Biasanya dipanggil Agatha, kalau nama lengkapnya cukup panjang. Yang ingin saya tanyakan ini tentang berhubungan ke ini sih Pak. Kan saya itu kan di lingkungan kampus itu saya nggak bisa membatasi bergaul sama siapapun. Terutama kan saat ini tuh sedang tugas akhir dan berkelompok. Nah, kadang kalau kami kumpul, gimana ya Pak? Suka membicarakan keburukan orang lain. Biasanya yang kami bicarakan itu tentang dosen pembimbing, ibunya nih cerewet lah, terus macam-macam pokoknya lah gitu. Nah, kadang tuh kalau udah habis hari itu saat teduh, taubat lah, nggak ngomongin orang lagi lah, udahlah nggak ngomongin ibunya, terserah ibunya mau kayak gimana, terserah lah. Nah,
Tapi tuh teman-teman itu kayak mancing gitu, mancing. Nah, saya nih kalau diem nanti dikira saya budek kan. Tapi kalau maksudnya saya ikut ngomong, ya Tuhan baru tadi pagi tobat gitu, nggak ngomongin orang, tapi sekarang ngomongin orang lagi gitu. Nah, saya tuh bingung Pak eh, ngehindarin mereka ini kayak gimana gitu, biar nggak ngomongin orang. Ya gitu Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa kita harus menjadi berkat dalam perkataan. Lalu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya pergaulan kita yang baik kalau masuk dalam pergaulan yang buruk, ya kita akan menjadi buruk. Ya kan? Kebiasaan kita. Nah, jadi gini Agatha ya, memang saya paham sekali anak-anak kuliah itu seperti apa, karena saya pernah kuliah juga. Ya, jadi kalau kita contohnya, kalau saya pria, ayo teman-teman pada ngerokok. Nah ini pengaruhnya sangat besar. Kita diajak ngerokok juga. Kalau nggak diajak ngerokok, nanti dikatain, ya diperkatakan begini, oh kamu ini ya, banci kamu laki-laki nggak ngerokok gitu ya, nggak gentle. Nah itu kan ada seperti itu. Nah kalau Agatha tadi menurut saya itu hal yang menurut saya kecil ya, ngomongin dosen pembina gue galak gue. Jadi saya kalau ke sana, apalagi lagi ada skripsi begini, harus bawa tentengan atau apa gitu kan. Wah gitu kan, nanti dikatakan, oh yang lain lagi, dosen saya gini. Nah itu kan sebenarnya begini. Apakah itu bertentangan kan pertanyaannya melalui firman Tuhan gitu. Apakah boleh apa enggak sih Pak Pendeta? Sebenarnya saya jawab tegas tidak boleh. Ya, tapi karena pengaruh Pak Pendeta, karena pengaruh apa? Lingkungan. Jadi dia memang memaksa saya untuk ngomongin orang gitu. Nah, kalau bisa hindari hal yang seperti itu. Tetap Anda berteman, tapi firman Tuhan tadi katakan menjadi berkat dalam perkataan, dalam apalagi tingkah laku. Lalu menjadi berkat dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah, itu jelas firman Tuhan tadi dikatakan jangan seorang pun, itu 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, kalian kan anak-anak muda. Nggak mau kan dianggap rendah? Ya kan? Saudara pasti inginnya dianggap bahwa saudara punya karisma, punya wibawa. Nah, kalau saudara ikut-ikutan ngomongin orang, ngomongin dosen, apalagi ngomongin dosen, ngomongin sesama, sudah ngerumpi lah ya, bahasanya di sini di Jakarta itu ada empok-empok, mak-mak yang ngerumpi ngomongin orang setiap pagi, itu kan, karena itu gitu. Itu sebenarnya boleh nggak? Tidak boleh. Justru, nih contohnya saya di tetangga sini. Mungkin ada orang-orang ya, dulu tempat saya ada yang saya bukan di sini ya, saya tinggal di tempat lain dulu. Nah setiap pagi itu ada orang ngomongin orang. Nah saya harus memisahkan diri. Ya, memisahkan dari itu. Akhirnya apa? Saya terlalu menjaga perkataan, tingkah laku. Akhirnya lama-kelamaan gini ya, Agatha. Dia hormat sama kita. Dia segan dengan kita. Karena orang ini sangat berbeda. Kita ngerumpi ngomongin orang, tapi orang ini nggak mau. Gitu. Dia sangat menjaga perkataan, tingkah laku, ya, kesetiaan, kesucian. Dia jaga. Jadi seolah-olah mereka lihat kita itu, ini bapak ini ibu ini ada wibawa, ya. Kok beda dengan yang lain gitu ya? Kok nggak ya orang yang seperti itu jelas firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena kenapa? Itu tadi, poin itu. Kau menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, disitulah mulai timbul karisma. Wibawa Allah itu mulai timbul. Nah, kalau kita ikut campur, ya mungkin Agatha merasa tidak enak Pak Pendeta, karena kan itu teman-teman takut nanti saya dijauhin gitu ya. Enggak juga. Saya pernah kuliah nih, Agatha ya, saya pernah menjauhi. Ya karena saya dulu juga pernah begitu. Saya tetap berteman, tapi cara saya berteman berbeda. Kalau dia ngomongin orang, saya tidak. Saya alihkan perkataan saya. Ya, wah ini nggak mau ditemani, nggak mungkin. Pasti seseorang itu mau nemenin kita, apalagi kita membuat ide-ide yang bagus gitu ya. Ya, perkataan yang bagus, perbuatan yang bagus. Saya rasa justru engkau di situ akan bertemu teman-teman yang sesungguhnya. Teman-teman yang sesungguhnya itu yang saya masuk dalam tanda kutip. Jadi kalau engkau orangnya jujur, engkau tidak dianggap remeh, nggak mau kan dianggap remeh dengan orang lain, ya lakukan aja ini perkataan, tingkah laku, kasih, kesucian, itu kau harus lakukan. Supaya engkau nggak dianggap remeh. Dan nanti ketika kau punya karakter yang begitu sebagai anak-anak Tuhan, engkau akan mendapatkan orang yang sama. Ya, artinya yang sama dengan kamu, artinya yang sama itu yang menjaga perkataan, yang takut Tuhan, yang
mendapatkan teman yang sesungguhnya. Nah, contohnya Agatha takut gitu ya. Ah, Pak, nanti saya dicuekin. Mempertahankan itu, ngomongin dosen. Ya, kamu nggak akan menemukan teman yang mungkin yang baik. Ya, kamu akan menemukan teman yang seperti itu. Jadi Agatha harus berani keluar dari zona itu. Gitu. Ya itu resiko. Mungkin resikonya dijauh, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Nggak mungkin juga, toh kamu nggak ditemenin. Pasti ada teman yang baik. Justru ketika kamu keluar dari zona yang seperti itu, teman-teman seperti itu, kamu akan mendapatkan teman-teman yang lebih baik. Saya yakin itu. Ya. Nah, gitu. Jadi kamu harus jadi saksi, justru jadi terang. Gitu. Ya mungkin kalau kamu mau tetap di sana, ya kamu jangan ikut-ikutan mereka ngomongin dosen atau bagaimana, nggak boleh. Ya justru kamu harus sampaikan dosen saya baik. Wah, beda. Nah, ini kan gitu. Ya begitu. Ya, Agatha ya. Simple saja, ya. Jangan seorang pun ya menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena kenapa? Banyak anak muda yang dianggap rendah. Yang pertama, moralnya rendah. Yang kedua, nggak menjaga perkataan. Nggak ada kasih, nggak ada kesetiaan, nggak ada kekudusan. Makanya dianggap cemen, kata orang Jakarta. Kau dianggap rendah sekali. Nggak ada gunanya orang hidup. Coba engkau seperti Ahok, dalam perkataan tajam, pasti diseganin orang, ditakutin para koruptor. Kira-kira begitu ya. Nah itu, jadi ya bukan berarti tidak punya teman, Agatha ya, ketika kamu keluar dari situ. Justru kamu akan mendapatkan teman yang sesungguhnya, yang mengasihi Tuhan. Oke, thank you. Agatha, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, kasih ya. Mungkin yang lain silakan. Oke Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat. Shalom, izin bertanya dari Bang Herain. Mengapa sepertinya agama Kristen terkesan bebas dalam pengertian sosial, terkhususnya untuk hubungan antar jenis dan hubungan badan? Sangat berbeda Pak, seperti yang lain, yang harusnya memakai pakaian tertutup, tidak boleh bersentuhan, dan lain-lain. Oke, yang dimaksud itu artinya begini, bersentuhan badan kalau dibandingkan dengan agama lain mungkin ya, itu yang dimaksud ya, Stephen ya, mungkin begitu. Nah kalau dulu saya kan Muslim, ya, mama saya ini Sunda Sukabumi, ya, bapak saya itu suku Serawe dari Bengkulu. Dulu orang tua kami Muslim dan kami sangat taat sekali dalam ajaran Muslim itu. Tapi saya tahu ketika saya bertobat bahwa Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah Rohullah wa Kalimatullah. Dia itu adalah roh Allah dan dia itu adalah firman Allah. Waktu kami dulu masih di sana, saudara harus perlu ketahui ya, bahwa kami bersentuhan, apalagi kalau di masjid gitu ya, dipisah. Ya, nggak boleh sentuhan sembarangan. Ya, nah itu. Istri saya juga dari Muslim juga, neneknya sampai sekarang masih Muslim. Nah, itu sangat dijaga hubungan itu ya. Kalau bukan muhrimnya apalagi, nah itu nggak boleh. Nah, kalau Kristen kok kenapa nampaknya bebas gitu ya? Kenapa nampaknya bebas sekali? Sebenarnya bebas itu bebas seperti apa? Dalam tanda kutip begitu ya. Justru di dalam kekristenan ini mau saya sampaikan, kalau pakaian ke gereja, ya kalau di gereja perkotaan, memang gembala menyampaikan harus pakai kemeja, harus pakai itu. Tapi ada saja perempuan kadang-kadang yang pakai rok mini, mohon maaf ya bagi perempuan, mininya sampai ke atas banget. Ada yang pakai tank top doang gitu ya. Masih ada di gereja ke situ. Kadang-kadang nggak etis, nggak etika. Nah itu sebenarnya bukan kembali kepada peraturan gereja atau kepada Alkitab, tidak. Itu orangnya, individu, artinya orangnya itu. Ya, memang kebiasaannya begitu gitu ya, tapi jangan dianggap bahwa pengajaran Kristen, pengajaran Alkitab itu kok sepertinya vulgar sekali, bebas sekali. Enggak. Saudara perhatikan, di kekristenan itu ajarannya bicara tentang kekudusan. Kalau sudah bicara tentang kekudusan, di situ mana ada vulgar, mana ada. Itu enggak boleh. Nah, jadi kalau bicara tentang kekudusan, pikiran harus kudus, perbuatan harus kudus, ya. Bahkan Alkitab mengatakan engkau berzinah dalam pikiran, ya. Ada kan Alkitab ya, engkau memikirkan seseorang aja, wanita lain, wanita atau memikirkan laki-laki lain, itu sudah berzinah. Itu kata firman Tuhan. Nah, lalu lebih ekstrim,
Jadi di sini menurut saya bebas seperti apa ya, kalau kita lihat di gereja yang sempat saya gembalakan semua rapih kok, pakaiannya rapih, ya perbuatannya juga harus sopan, harus santun. Saya ajarkan begitu, ya. Saya rasa begitu ya. Kalau dalam segi Alkitab, sudut pandang Alkitab, justru kita mengajarkan sesuatu yang yang lebih daripada itu. Artinya bahwa harus sopan. Kita mengajarkan kekudusan, ya tingkah laku, perbuatan, perkataan itu juga harus kudus seperti yang kita bahas tadi. Nah, gitu. Mungkin kalau seandainya ada yang dilihat tidak senonoh, ya itu mungkin bukan dari pengajaran, ya, mungkin dari kembali ke orangnya sesuatu. Nah, bahkan di agama lain pun ya begitu. Saya dapati ada juga yang bebas kadang mau. Nah itu. Jadi kita lihat ya, mungkin itu pribadi seseorang itu ya. Kalau firman Tuhan selalu mengajarkan yang baik begitu. Itu ya, Stephen ya. Oke, makasih Pak. Ya. Ada teman-teman yang mau nanya di kolom chat, nggak apa-apa, nanti saya bacakan seperti yang barusan. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nggak usah malu-malu. Ya. Ayo, harus berani dong. Nggak usah malu-malu. Ini kan generasi Kristen yang luar biasa dipakai Tuhan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam hati saudara, aduh, mau nanya nggak enak. Tanya aja, nggak apa-apa. Ayo, tidak usah malu-malu. Kalau yang pribadi banget, Pak, aku pribadi banget nih, masalah kehidupanku, malu ngomong di sini, boleh chat saya lewat WA. Karena saya biasa melayani konseling sampai ke pulau-pulau lewat telepon juga. Ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau udah ada Kok yang mau bertanya? Kok sedikit yang bertanya, cuma 2 orang ya? Kenapa? Mungkin udah terlalu jelas dan memberkati. Ya antara 2, Stephen. Mungkin udah terlalu jelas dan memberkati Pak Firman. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Tapi juga ya jangan-jangan ya ada yang belum paham mungkin ya, bisa ditanyakan nanti. Kayaknya ada chat itu ya, Stephen. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, nggak ada lagi yang bertanya ya. Mungkin tentang kehidupan sehari-hari, kayak Agatha tadi tuh bagus tuh ya. Agatha semester berapa? Semester 8, Pak. Oh iya, nggak lama lagi itu ya. Iya, Pak. Luar biasa. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, nggak usah malu-malu. Ayo, kayaknya ada yang mau nanya ini tadi. Dame mau nanya nggak Dame? Tuh kayaknya si ilmu nih. Saudari Dame mau nanya ya? Nggak? Nggak ya. Oke, siapa lagi nih? Ada lagi yang mau bertanya? Glenn? Glenn utusan? Halo Pak. Ya, halo, Shalom. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, ini siapa namanya? Sorry. Iya, perkenalkan nama saya Hesron, seorang mahasiswa juga Pak. Oke, silakan, Hesron. Ya, masih sama berkaitan dengan temanya itu anak muda Kristen dengan fondasi yang kuat. Tapi kebanyakan juga Pak, seperti yang kita lihat, contohnya adalah para senior Kristen itu yang tidak mempraktikkan pola hidup Kristen yang baik, itu kan Pak. Contohnya adalah seperti figurnya menteri yang ketangkap korupsi gitu, menteri yang kemarin gitu kan Pak. Kita tahu bahwa dia seorang Kristen, seorang senior Kristen dan figur Kristen. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana pola kehidupan
bagaimana seharusnya perilaku kehidupan anak muda Kristen terhadap apa itu Pak ya, seperti tarikan dunia khususnya tentang uang, tentang mamon, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah bertanya. Ini pertanyaannya bagus. Ya, karena tadi kita sudah bahas sebenarnya pas banget mengena ya. Nah itu bagaimana sih orang Kristen ini harus jadi contoh gitu ya, harus jadi berkat di bangsa kita. Kalau yang korupsi kita nggak boleh sebut nama ya. Kayaknya kayak ini YouTube juga live ya, Bu Lucy ya. Nah, baik, jadi saudara perhatikan. Nah, untuk memahami tantangan global ya, ini tadi sudah saya jelaskan ada harta, ada tahta, ada seks. Nggak jauh-jauh dari situ pasti orang ini jatuh di situ. Kalau nggak korupsi, harta, jabatan, pokoknya dihalalkan segala cara ini. Ya, nah kebanyakan jatuhnya di sana. Nah, kenapa kebanyakan orang Kristen sendiri tidak menjadi contoh gitu ya? Nggak menjadi contoh. Nah, karena yang pertama, imannya lemah sekali. Yang kedua, kemungkinan mereka tidak dididik secara rohani. Ya, dari kecil. Coba kalau saudara mendidik anak saudara nanti. Saudara dididik saat ini secara spiritual, rohani. Kalau saudara takut Tuhan, saya yakin ya, walaupun ada godaan ya yang seperti magnet ya, magnet dunia. Nah, saya yakin kita bisa kok mau membatasi ya, tidak tertarik dengan hal-hal duniawi. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat ada orang Kristen yang mudah sekali terjerumus di situ. Bagaimana ya? Ya kita melihat juga sih ya. Ya memang manusia itu lemah. Saya mau katakan manusia itu lemah. Lemah terhadap tiga hal ini, harta, tahta, seks, itu sangat lemah. Ya, banyak sekali orang Kristen yang jatuh, bahkan banyak juga hamba Tuhan yang jatuh dengan dosa seks, ya. Bahkan harta, tahta, itu semua ada yang begitu. Begitu juga kita lihat kisah Raja Daud. Raja Daud pernah jatuh ya dalam dosa seks dengan Batseba. Nah itu. Jadi setelah dampak dosa itu, anaknya meninggal, hartanya habis, sudah kedudukannya habis, sampai dia dikejar-kejar oleh anaknya, mau dibunuh gitu ya. Nah, tapi kita melihat di sini, kenapa sih orang Kristen banyak tidak menjadi contoh gitu ya? Yang jawaban saya yang pertama, kurang didik iman lemah. Yang kedua, kurang didikan secara rohani. Nah itu, makanya mereka sangat rapuh. Ya ketika digoda oleh lihat uang aja sudah mau korupsi gitu ya. Karena iman lemah, kurang mengenal Tuhan. Ya, kurang mengenal Tuhan, ya. Hubungan karib dengan Tuhan tidak ada. Nah ini. Nah mudah jatuh. Kan tadi sudah kita baca ya. Yesus aja dicobai oleh iblis. Ya, dia menawarkan kerajaan dunia. Semua itu akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Maksudnya Yesus menyembah iblis itu. Kata Yesus, jangan kau menyembah Tuhan Allahku. Nah itu. Lalu kalau kita digoda oleh iblis, kan itu tiga hal itu juga, itu iblis bekerja di situ. Jangan salah. Jadi harta, tahta, seks itu iblis bekerja di situ, nggak jauh-jauh dari situ. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi iblis bekerja di situ sehingga menarik kita sebagai orang Kristen supaya jatuh di tiga hal itu. Jatuh di korupsi, harta ya. Nah itu. Jatuh di keuangan, perempuan, laki-laki. Nah itu. Jadi iblis ada pekerjaan iblis. Nah bagaimana supaya generasi Kristen yang komitmen, yang kokoh, yang menjadi teladan di tengah-tengah globalisasi saat ini, ya dia adalah orang Kristen yang kuat imannya, ya seperti tadi, ya yang kuat imannya. Sebentar, ya, yang kuat imannya, yang kuat dalam firman, yang kuat dalam doanya, yang kuat dalam persekutuannya, yang kuat dalam pelayanan dan kekudusan. Saya yakin kalau orang Kristen sudah komitmen di dalam hal ini, pasti orang Kristen itu jadi berkat. Ya, pasti jadi berkat. Karena dia tahu orang Kristen yang sudah bertobat itu dia tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, apalagi korupsi, ya, jatuh dalam dosa. Saya rasa tidak, karena kita tahu kebenaran, ya. Contohnya orang yang sudah bertobat, yang benar-benar lahir baru, mau mencuri aja itu merasa bersalah loh. Padahal nggak pernah mencuri, tapi dipaksakan untuk mencuri. Contohnya mau mencuri apalah handphone orang kita curi itu.
Ya, kita mau ambil, tangan kita gemetaran, saudara, karena kita tidak pernah mencuri dan kita tahu kebenaran bahwa itu dosa, gemetaran, nggak pernah mencuri, rasa tertuduh dalam hati kita ketika kita mengambil barang orang. Nah itu. Tapi bandingkan dengan orang yang belum bertobat, kalau dia mencuri itu seperti biasa aja, saudara. Oh, itu satu kebanggaan, itu satu keuntungan karena belum bertobat. Nah, tapi kalau orang sudah lahir baru, sudah bertobat, saya rasa untuk melakukan dosa itu dia masih Roh Kudus ingatkan. Ya, memang kita lemah, tapi kita minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan kuatkan kita. Jadi, seorang Kristen yang kuat dalam generasi ini, ya yang sejati, ya dalam tantangan global. Bagaimana kita menghindari itu, saudara? Saya jawab, imannya kuat, firmannya kuat, doanya kuat, persekutuannya kuat, pelayanan, kekudusan, tinggallah di komunitas rohani. Ya, jangan keluar dari komunitas rohani. Seperti ini kan, Voice of Hope, ini adalah komunitas, saudara, komunitas rohani. Jangan keluar dari komunitas rohani, karena saudara di sini ada pengetahuan, ya, ada berkat Tuhan, dan saudara diubahkan secara spiritual. Jangan keluar dari komunitas seperti ini. Jadi ini adalah kebanggaan, keuntungan. Saudara dimanapun berada bisa masuk. Nah, disinilah kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan itu. Itu ya. Jadi untuk menghindari supaya kita jadi contoh, yaitu yang taat kepada Tuhan yang saya sebutkan poin-poin itu tadi ya. Terima kasih. Oke. Ini ada penanya. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Dari Lauren Eja. Shalom, perkenalkan saya Lauren dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Kota Malang, Pak. Ya, Oke. Kalam Kudus, Kota Malang. Pak, saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya bisa lebih lagi menjangkau anak-anak muda, terutama menjangkau teman-teman saya yang Kristen, supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan? Oke. Menjangkau anak-anak muda ini begini. Ini seperti ini ya, ketua kita si Joanna, ya, pembina kita Bu Lucy, ya. Nah, ini kan kita sedang menjangkau anak-anak muda. Seperti pertanyaan itu. Bagaimana sih Pak Pendeta supaya kita bisa menjangkau anak muda? Saya dulu pernah menjangkau anak muda. Di gereja kami, di gereja Bethel, GBI, mereka service CK5 Bintara ini di Cakung, Jakarta Timur, itu dulu hampir penuh dengan anak-anak muda dulu ya. Bagaimana cara saya menjangkau anak-anak muda? Nah, cara saya menjangkau anak-anak muda itu, pertama, saya bersahabat. Ya, bersahabat dulu nih sama anak-anak muda. Nah, saat ini penjangkauannya berbeda. Ya, kalau dulu kan kita jarang ya, online, via Zoom. Wah, jarang banget. Gara-gara ada pandemi inilah, kita penjangkauannya hanya lewat medsos. Tapi itu bagian dari penjangkauan. Itu bagian dari penginjilan, ya, medsos ini. Jadi kita gereja nggak boleh lepas dari medsos. Begitu juga saudara mau menjangkau, apalagi menjangkau pulau ke pulau ya, daerah ke daerah, harus ada medsos yang digunakan. Nah, untuk kita menjangkau anak muda, apa yang saya lakukan dulu? Saya bersahabat ya dengan mereka. Kalau mereka jauh, saya telepon. Berteman dulu artinya bersahabat. Kedua, apa yang saya lakukan? Saya doakan mereka. Saya mendoakan anak muda. Yang ketiga, yang saya pinta untuk supaya bisa komunikasi adalah nomor handphone. Ini yang saya lakukan dulu. Nomor handphone. Bahkan sampai sekarang di gereja juga ada biodata. Jadi setiap jemaat baru itu datang, biodata harus diisi. Nah ini, ya, kita isi nomor handphonenya, nanti kita follow up. Dari mana? Dari nomor WA, ya, tanyain kabar apa. Nah nanti datang ke gereja. Nah kalau saudara penjangkauan saudara dekat-dekat kan enak berteman gitu ya, bersahabat gitu ya. Buka komunitas. Ya, tentunya bagaimana untuk menjangkau anak-anak muda Kristen? Buka komunitas. Contohnya seperti ini, Voice of Hope. Ini adalah komunitas. Kita jangkau anak-anak muda yang dimanapun mereka berada. Tapi pemimpin yang menjadi mentoring, yang menjadi merangkul anak-anak muda, dia juga harus rendah hati. Dia harus sabar, harus rendah hati, ya, menghadapi anak-anak muda. Saudara tahu kan, anak-anak muda itu kan labil. Saya pernah muda. Kalau besok ngomong A, ya besoknya lagi bisa B. Berubah-berubah. Nah, seorang mentornya ini harus yang merangkul itu, dia harus rendah hati, harus sabar, ya, harus meluangkan waktu ke sana. Kalau nggak meluangkan waktu, nggak bisa. Nah itu.
Bagaimana sih Pak Pendeta caranya saya merangkul anak-anak muda itu? Ya, saudara harus memiliki jiwa pemimpin. Ya, harus kuat. Kalau saudara nggak kuat untuk merangkul, apalagi yang mau merangkulnya mudah tersinggung nih. Waduh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi benar-benar saudara harus memiliki hati hamba. Sama saudara mengembalakan anak-anak muda, itu merangkul anak-anak muda. Dulu begitu. Jadi anak-anak muda itu ya gampang kita tarik, gampang juga keluar. Itu pengalaman saya. Satu keluar dari gereja, dua keluar, ya yang lain ngikut. Nah, bagaimana untuk sterilkan ini? Yaitu ya artinya ketika saudara menjangkau anak-anak muda, sudah komunikasi yang sebutan tadi poin-poinnya, saudara juga harus membuat komunitas perkumpulan itu tadi seperti ini nih, ya gereja, komsel, atau perkumpulan medsos seperti ini via Zoom dari manapun bisa masuk, saling mendoakan, lalu ciptakan kekeluargaan di dalamnya, ya. Kalau di sana ada kekeluargaan, berbagi satu sama yang lain, enak nggak saudara masuk di situ? Enak ya. Nah ini seperti Voice of Hope juga harus ada kekeluargaan supaya kita merasa nyaman, ya kita dibekali oleh firman Tuhan yang luar biasa. Nah itu. Jadi begitu ya. Untuk merangkul anak-anak muda harus banyak berdoa. Memang saat ini juga saya banyak berdoa untuk anak-anak muda. Apalagi untuk merangkul. Ya harus memiliki jiwa pemimpin, rendah hati, ya harus bisa mengayomi, ya untuk ada flow up-nya, itu. Begitu ya. Oke, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, sesi kita cukup sampai di sini ya. Untuk lebih pertanyaan lebihnya nanti bisa ditanyakan di WhatsApp. Dan kalau bisa nanti kami akan salurkan dan akan mengirimnya secepat mungkin. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menghadap tahta Tuhan, membawa seluruh doa-doa kita, poin-poin doa kita. Kita akan bersatu hati. Mari, waktu saya serahkan ke yang membawa doa. Boleh di-unmute. Kami berdoa untuk Indonesia supaya pulih dari pandemi COVID-19 dan terkhususnya masyarakat Indonesia dapat mematuhi prokes yang ada. Kami berdoa untuk grup ini supaya dapat menjangkau anak-anak muda di luar sana yang mungkin jauh dari Tuhan, dan grup ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak anak muda di luar sana yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka, supaya mereka dapat kembali beraktivitas seperti semula. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke teman, ibadah kita udah sampai ke penghujung acara ya. Puji Tuhan kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sebelum kita nanti tutup ibadah ini, saya ada sedikit pengumuman. Oke. Bentar. Pengumumannya yang pertama, Selasa, untuk hari Selasa, setiap Selasa ada kelas pembinaan rohani, dan setiap hari Rabu ada pemuritan Rising Kingdom Teens. Itu setiap pukul 7 sore ya, 7 sore waktu WIB, waktu Indonesia Barat. Terus hari Sabtu pukul 16.00 WIB ada kelas kesehatan mental dengan topik perawat mental sehat yang akan dibawakan oleh Bunda Lucy. Dan yang mau join WhatsApp atau Telegramnya boleh banget nih, tinggal nanti kirim aja nomornya
kita akan masukkan ke grup WhatsApp atau grup Telegram-nya. Terus jika teman-teman mau pelayanan, silahkan nanti hubungin saya. Nanti saya akan ngasih, kalau yang mau pelayanan tapi belum tahu caranya atau belum tahu, ini gimana sih Kak, ini gimana sih Kak, ini gimana sih Kak, itu gampang. Yang penting kita ada niat pelayanan, terus kita udah mantep sama niat kita itu, dan kita udah tanya sama Tuhan. Tuhan siapkan diriku tuh, Tuhan bantu aku mempersiapkan diriku Tuhan. Kalau udah mantep bilang, Kak aku mau pelayanan. Masalah caranya kita belajar bareng-bareng. Yang ada yang mau nanti misalnya mau membantu dalam pelayanan, hubungin saya. Nanti di grup WhatsApp atau di Telegram nanti saya kasih kontak saya. Oke, demikian pengumumannya. Terus sebelum nanti kita tutup ibadah kita akan dokumentasi dulu. Nanti dokumentasi akan dipimpin oleh Kak Juwana. Mari Kak Juwana, bisa dihitung nanti. Yang bisa on cam ya. Yuk. Udah. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih. Makasih semua. Terima kasih, teman-teman. Makasih Pak buat pelayanannya. Ya, Besok ditunggu sama-sama. ya di kelas rakit ya semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam.